Dan setelah gue mengucapkan itu, setiap hal itu jadi hint untuk ngarahin gue. Dan misalkan cuma sekedar celetukan dari orang, itu gue bisa merasakan bahwa Tuhan lagi ngarahin gue. Dan dari hint-hint kecil itu gue mulai ngebangun satu hal yang baru sampai pas gue nengok ke belakang, gue kan podcast ataupun misalnya interview talk show gini kan udah beberapa kali gitu ya. Mereka selalu nanya. Shalom pemirsa dimanapun, kapanpun menyaksikan tayangan ini, saya Dani Gunadi yang akan memandu podcast persembahan Komisi Pemuda dan Dewasa GKI Perumahan Citra yang diberi nama Big Talk. Jadi Big Talk membahas dan menjawab pergumulan besar jemaat dewasa muda, menghadirkan sosok besar, tentu saja kompetensi dan pengalamannya. Big Talk adalah juga singkatan dari Believe in God, di mana kita meyakini pengalaman yang dibagikan, pergumulan yang berhasil dilewati, tidak lepas dari bukti penyertaan Allah dalam hidup kita. Nah, pada episode hari ini telah hadir bersama kita rekan saya yang sangat spesial, Bapak Reza Arya Bima. Thanks a lot, Res, udah hadir di sini gitu. Thank you. Banyak kesamaan dan banyak perbedaan yang bedanya juga deket sih sebenarnya, mulai dari kesukaan klub bola, tanggal lahir gitu ya. Tanggal lahir beda satu, klub bola juga sekota tapi beda gitu ya. Jadi thanks a lot ya, again. Sama-sama. Kita udah hadir, kita udah ngobrol ini di Senayan ya, lebih dari setahun yang lalu ya. Iya, lebih dari setahun yang lalu ada. Jadi thanks a lot gitu dengan segala kepadatan schedule-nya Reza gitu ya, masih berkenan untuk hadir di hari ini. Iya. Oke, mungkin perkenalan singkat gitu ya. Beliau adalah CEO dari Cempaka Kreasi Sekawan gitu ya, atau dikenal dengan Artisan Pro gitu ya. Brand bulu mata yang udah mendunia gitu ya. Jadi bukan cuma lingkupnya Indonesia loh gitu ya. Asia, Eropa, bahkan Amerika Latin gitu ya. Sudah sampai sana. Dan lebih dari 4 juta pasang bulu mata ya. Saya udah lebih, 5 mungkin. Mungkin mendekati 5 mendekati 5 gitu ya. Oke, di tengah kesibukannya Reza juga tidak pernah lupa melayanin Tuhan ya. Warrior Project ya kalau nggak salah namanya. Ya, salah satu program yang gue pegang. Oke. Baik, langsung kita mulai aja ya rekan-rekan. Jadi again, thanks for coming. Langsung aja. Yuk. Ya, kenapa bulu mata? Nah, udah langsung ya. Jadi gini, karena ya kita kan tahu ya, ya banyak lini bisnis yang lain, cuma yang Reza ini kan sangat spesifik gitu ya. Yeah. Kenapa, Rez? Ada dua hal. Pertama, kalau secara teori bisnis, gue pelajari bahwa yang namanya di retail, terus kemudian market wanita itu akan lebih dinamis, size-nya lebih besar, frekuensinya lebih besar. Kalau kita bicara teori ekonomi, teori marketingnya ya, teori retailnya, ini lebih dinamis, lebih menarik, lebih cepat dibanding market pria. Apalagi kalau kita bicara tentang industri yang lebih spesifik, beauty. Beauty ini kita bicara market yang lebih sustain dibanding let's say misalkan aksesoris atau sesuatu yang mungkin nggak sepanjang kalau lo di beauty. Prinsipnya ya selama wanita mau terlihat look good, feel good gitu kan, maka this industry akan selalu ada. Itu kalau kita bicara dari sudut pandang opportunity bisnis. Tapi kalau why am I here right now, ya nggak lepas dari momentum demi momentum yang gue nggak milih sih sebenarnya untuk ada di sini. Gitu. Gue tahu ada peluang di industri retail, beauty, wanita, tapi gue nggak memilih, gue nggak mengejar untuk ada di sini. So ini benar-benar terjadinya tuh one step at a time, momentum by momentum sampai akhirnya ada di sini gitu. Jadi kalau dibilang ya I know the opportunity, tapi gue nggak milih untuk ada di sini gitu. Karena balik lagi waktu itu masih nebak-nebak nih industri apa ya akan berkembang. Kayak sekarang misalkan kita bilang industri apa nih? Oh, industri beauty nih yang lagi besar. Tapi kan kita nggak tahu in the next 5-10 years apakah industri beauty masih besar atau misalkan ada industri lain yang nanti akan lebih besar dari beauty. So kondisinya sama waktu gue awal mulai, ya gue nggak tahu beauty akan sebesar ini back then gitu ya. Jadi ya gue nggak directly memilih. Oke, gue mau ke beauty. I just know that there's an opportunity there. Tapi gue nggak tahu apakah ini yang harus gue pilih. Kira-kira gitu. Oke. Jadi bahkan sebelumnya sempat ada di ini juga ya, di retail fashion juga ya, bahkan very specific underwear ya waktu kita kuliah dulu ya. Ya kan? Benar kan? Jadi
Reza selalu ada di market yang sangat spesifik. Oke, fashion itu besar, wanita marketnya itu besar, but you always in the specific market gitu ya. Iya, kelihatannya begitu ya, kiminya begitu ya. Nah, menurut Reza gitu ya, perjalanan sampai ke titik ini gitu ya. Titik ini dengan segala background your business partnernya Reza gitu ya. Sempat dengar kan bahkan nggak kenal kan, bukan kayak kita kenal dari lama gitu, tapi adalah ya ada yang memang nggak kenal gitu ya. Nah, menurut Reza itu kebetulan atau seperti apa Reza melihatnya gitu ya? Oke, mungkin agak sedikit mundur ya. Jadi dari awal kuliah tuh sebenarnya setelah lulus kuliah gue sempat masuk ke banking. Tapi cuma bertahan 4 bulan karena gue bilang this is not my world, gue nggak enjoy di sini. Terus kemudian gue masuklah ke kebetulan ada salah satu jemaat gereja yang dia punya local brand, fashion local brand, men's ready to wear brand. Dan dia ajak gue untuk masuk di sales marketing karena background gue juga di sales marketing. Ya udah gue bilang oke, I'm in gitu kan. Singkat cerita gue kurang lebih ada di mungkin 5 tahun di retail, develop local brand di industri fashion, salah satu men's formal wear, and then move ke mereka punya grupnya itu salah satu adalah women's underwear, salah satu big name di women's underwear di Indonesia gitu. It's a local brand tapi grup dari international brand. Nah setelah 5 tahun gue pikir somehow gue merasa I have the capabilities untuk build my own, start my own gitu ya. Gue punya inisiatif, gue punya leaderships, karena dari kuliah udah ditempa soal leadership skills dan sebagainya. Jadi gue merasa kayaknya I can do more, I can contribute more kalau gue build a company gitu. Cuman kan nggak semua punya modal gitu ya. Keluarga gue bukan orang yang pengusaha. Mereka orang profesional, dokter gigi sama insinyur listrik gitu ya. Jadi nggak ada, gue have zero experience di bangun bisnis. Meanwhile istri gue, dia orang tuanya pedagang toko gitu ya. Jadi we have zero idea build bisnis tuh harus seperti apa, harus mulai dari mana. Terus karena istri gue anak pedagang gitu, jadi dia terlatih dengan biasa melihat peluang. So ada peluang, dia melihat ini ada local beauty brand nih, nggak banyak nih brandnya, tapi demandnya gede nih. Terus kemudian kita lihat ada satu brand import yang kita bisa jual di sini. Dan disitulah mulai sampingan. Jadi sambil jalan kerja, istri juga sambil kerja, tapi kita mulai jualan online. Oke. Ya waktu itu belum ada Shopee, belum ada Tokopedia, masih di BlackBerry Messenger, masih di BBM, Instagram juga masih baru banget. Dari jual iseng-iseng, kita cuma beli beberapa pieces, kita kasih margin, extra profit, habis gitu kan. Oh bagus, oke kita tambahin lagi. Mulai sisihin dari gaji kita tambahin lagi. Terus kemudian brandnya mulai nambah, permintaannya mulai nambah. Terus kemudian kita mulai overwhelm, orderannya makin gede. Plus waktu itu Instagram mulai booming, ya Instagram mulai booming, orang mulai lapar mata. Kalau dulu kan nggak segampang itu lo ketis sama sebuah produk. Terus kemudian kita mulai di persimpangan. Oke, ini udah gede nih, udah nggak kepegang nih. Berdua aja nggak kepegang. Kita lepas nggak ya? Cuman masalah ini kan cuma bisnis online, nggak ada kepastian apapun. Betul. Kalau di perusahaan lu mungkin ada tunjangan, ada asuransi dan sebagainya. Ini nggak ada kepastian apapun nih. Lu berani nggak? Yaudah satu-satu dulu deh. Istri gue dulu. Istri gue kebetulan waktu itu bukan dipaksa oleh tempat perusahaannya, tapi situasi memaksa dia untuk ya you have no choice. Kalau lo stay kondisinya begini, kalau lo leave ya udah lo build bisnis ini. Ya udah akhirnya kondisi memaksa dia untuk ya udah leave aja. Akhirnya full time duluan jalan. Guanya masih tetap karena kita butuh jaring pengaman. Betul. Kita bukan berangkat dari keluarga yang siap modal, punya safety net. Jadi jalannya begitu. But then mulai growing, istri gue mulai kewalahan juga. Gue juga mulai dipaksa di posisi yang kalau bertahan kayaknya growingnya akan very very slow, growing karir dan sebagainya. Terus gue juga ngeliat waktu itu future-nya di industri tempat gue kerja kayaknya agak sulit. Mulailah gue apply dulu dong. Gue nggak langsung build bisnis, gue apply dulu. Nah ada satu brand international fashion baru masuk. Gue udah sampai interview ke country manajernya. Dia udah udah agree, offering salarynya jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Terus gue bilang sama istri gue, kalau gue ambil kerja ini, ya gue bayangin at least 3-4 tahun gue harus stay di sini dulu lah. Kan nggak mungkin gue baru mulai 1 tahun gue resign gitu. Nggak bagus citranya gitu. At least 3 to 4 years. Terus kemudian kita bergumul panjang, kita doa gitu, aduh gimana ya gitu. Terus akhirnya udah deh lepas aja, kita build bisnis ini. Yakin nih,
ya udah yakin, udah kita doa, kita bilang kita serahin ke tangan Tuhan lah gitu. Apapun yang terjadi ya udah. Terus jalan, ya udah. Dalam 2-3 tahun bisnisnya growth-nya besar sekali. Bisnis yang tanpa entitas, tidak berbadan usaha, yang tidak ada kejelasan ini, tapi ternyata growing. But then after 2 or 3 years masuklah e-commerce itu. Mereka bakar duit. Now everyone can be a seller. Kan ada hashtag itu, mulai aja dulu atau apa gitu. Gue lupa gitu. Tiba-tiba semua orang jadi penjual. Semua orang jadi penjualan gue drop. Dan disitulah gue mulai merasa salah nggak ya gitu. Sorry, jadi ya betul kan sempat nanjak, bagus, itu sudah resign. Udah resign. Justru nanjaknya setelah gue resign. Terus ada yang badai ya e-commerce. Iya, jadi gue udah lepasin semua, istri juga udah lepasin, kita udah full time di sini. Kita udah serius, oke, kita mau gedein, kita mulai start looking for investor. Kita bilang oke. But then tiba-tiba e-commerce itu dua-dua masuk at the same time. Dua-duanya bakar duit, bahasa istilah waktu itu. Ya udah, terus kita beneran abis. Kepangkasnya beneran tuh cepet naik, cepet turun juga. Oke. Gitu. Dan itu dalam waktu ya mungkin 2 tahun keempat gue decide untuk full time. Terus setelah itu gimana? Mikirnya maksudnya waduh salah belok gitu kan. Iya. Terus harus yaudah kita kalau gitu saya balik lagi ya ke dunia korporat ya, kerja lagi and then tinggal bisnisnya, atau enggak kita dengan perahu yang udah compang-camping ini kita cari bentuk baru atau gimana ngeliatnya? Jujur kita clueless gitu ya. Kita clueless. We have no business mentor. Keluarga nggak ada yang pernah di fase kita. Waktu itu local brand juga belum kayak sekarang. Jadi mau nanya ke siapa? Gue nggak punya komunitas, nggak ada teman, nggak ngerti harus tanya ke siapa. Kalaupun tanya belum tentu jawabannya benar karena gue nggak tahu mereka pernah di fase gue atau enggak. So we are clueless. Akhirnya kita coba pinjam ke orang tua, nilainya nggak terlalu besar karena waktu itu stok barang kita kan, kita nyetok barang. Stok barangnya mulai banyak yang nggak gerak. Ya, dari barang-barang yang sisa adalah barang-barang yang slow moving. Mau dijual, lo diskon juga susah. Sementara barang-barang yang fast moving lo harus restock dong. Ya kan, sementara duitnya udah keparkir di barang-barang yang nggak keluar. Lo mau nggak mau, cashnya gimana nih? Sementara waktu itu salah satu kebodohan gue, dan ternyata kebodohan banyak pengusaha-pengusaha baru adalah rekening dijadiin satu. Rekening bisnis dan pribadi jadiin satu. Jadi gue hidup membiayai kehidupan gue dengan anak gue dari rekening yang sama dengan bisnis gue. Jadi pencatatan duit keluar masuk sih ada, tapi alokasinya nggak ada. Jadi kita udah nggak tahu nih mana yang uang pribadi, mana yang uang bisnis. So yang kita tahu duit di rekening masih ada, bisa beli barang, bisa buat kehidupan sehari-hari, masih cukup. Ya udah kita muternya dari situ. Tapi jadi nggak jelas gitu. Baru berasanya kalau duitnya banyak mah nggak masalah. Begitu duitnya mulai berkurang, kita bingung kok duitnya segini ya gitu ya. Di mana duitnya gitu. Ternyata ada di stok mati. Mulailah muncul opsi satu. Oke, kita butuh nih. Kita pinjam deh orang tua buat beli barang fast moving. Harapannya fast moving ini kan nanti bisa mempercepat. Ternyata barang yang tadi yang fast moving nggak se-fast moving itu lagi gara-gara ya itu tadi ada 2 e-commerce besar, bahkan beberapa e-commerce. Mulai kita pusing. Gitu, itu terjadi terus sampai 1 tahun. Sampai di posisi yang udah clueless harus apa. Bahkan kita udah mikir, ya gue S2, istri gue S2, ya udah kita ngajar deh gitu. Kita ngajar, apalagi ya, rumah waktu itu masih KPR. Rumah KPR sebenarnya dari usaha yang kita jalanin itu, cuman masih beberapa tahun, masih lumayan panjang lah gitu. Waduh, gimana nih? Ya jual rumah deh, mau nggak mau gitu. Beneran nggak tahu harus apa. Segala yang kita bisa lakuin, kita lakuin. But then terus ada teman gue yang kerja di perusahaan gue yang dulu. Ternyata dia juga lagi jalanin usaha sampingan bulu mata. Nah, bulu matanya usaha yang dia jalani ternyata struggling juga. Nah, dia ajak gue untuk yuk bantu kita di bagian salesnya. Ya udah, gue do marketing, gue sales dan sebagainya, penjualannya bagus gitu. Terus dia bilang, lo mau nggak bantu penjualan kita di nasional aja gitu. Ya gue bilang, gue udah sinking ship kan. I'm in the statusnya tuh sinking ship. Jadi anything yang bisa help kita lakuin aja gitu. Gue udah mau kemana? Gue minta tolong orang tua juga nggak enak gitu. Dan lo nggak mau jadi beban pikiran orang tua dong. Jadi gue sama istri gue, kita nggak cerita ke orang tua. Kalau ditanya kita bilang all good nggak ada masalah. Terus ternyata kemudian it's a sinking ship. Ada datang sekoci penyelamat. Kalau lo nanya waktu itu kenapa lo pilih itu gitu.
no other options. Oke. Nggak, yang datang skoci penyelamatnya cuma itu. Oke. Gitu loh. Kalau misalnya gue punya pilihan, ya mungkin gue akan mempertimbangkan. Tapi lo orang tenggelam, sinking ship, cuma ada satu skoci penyelamat yang bisa menyelamatkan lo, walaupun size-nya kecil, ya udahlah. Daripada lo tenggelam, gitu kan. Ya udah gue ambil, gue bilang ya udah nggak apa-apa, ya gue ambil. Nah disitulah baru mulai sistemnya gaji, karena kan gue hitungannya direkrut buat bantu penjualan online, penjualannya mereka. In short ternyata mereka decide untuk udah lo jadi partner aja deh, gitu. Lo jadi partner. Belum jadi partner, dia bilang lo jadi ini aja deh, director di sini aja deh. It's a local brand juga gitu. Waktu itu namanya baru kebentuk jadi Artisan Pro. Oke. Ya, they decide untuk pivoting their business. Oke. Pivot jadi brandnya Artisan Pro, dan di saat yang sama itulah gue join. Oke. Jadi Gitu. sorry, gue cut dulu ya. Jadi Ya, sebelum tadi kan Reza mengilustrasikan bahwa bulu mata itu bukan perahu yang sengaja di-create sampai jadi perahu besar seperti sekarang, tetapi lebih ke dipertemukan dengan sekoci itu ya untuk bertahan hidup. Mungkin agak mundur ke belakang dulu, mungkin untuk put konteks nih ke semua yang menyaksikan. Jadi karena waktu kita berkawan, gue menyaksikan juga pertumbuhan dari bisnisnya Reza di bisnis yang lama. Kalau nggak salah ya, mohon koreksinya. Jadi masih metode bisnisnya entah lewat Insta ataupun lewat website sendiri. Betul ya? Iya, betul. Nah, lagi enak-enaknya tiba-tiba itu perubahan tren, datang dua e-commerce gitu kan, yang tiba-tiba mungkin membuat dagang lewat website atau Insta jadi ketiban gitu kan. Semua orang lewat e-commerce. Jadi itu ya put konteks ke yang nonton ini. Jadi lagi enak bisnis, lagi ini, sehingga loncat, tiba-tiba kapal yang dikiranya udah bagus ini tiba-tiba kena badai besar, terus diperjumpakan sama sekoci ini gitu ya. Lanjut Res. Nah terus udah dengan sekoci ini gimana? Makanya kalau gue selalu status gue co-founder, karena ada partner gue yang mulai duluan. Gue join kemudian, maka gue menyebut diri gue co-founder gitu. Gue bukan part of founder gitu. Nah terus ya udah ternyata begitu gue join naik gitu. This brand Artisan Pro ini, the business growing really fast, triple digit gitu pertumbuhan salesnya, growingnya ini sampai di titik yang gue lupa antara mungkin sekitar setelah 1 tahun gue join, I decide untuk bisnis gue yang sebelumnya yang Sinking Ship itu, yang brandnya nama e-commerce Moisi itu, gue sama istri decide ini udah waktunya lepas gitu. Tadinya tuh istilahnya kayak di Sinking Ship ini gue duluan yang ke sekoci penyelamat ini supaya gue bisa mencari bantuan. Kalau di pesawat gitu kan lo harus pakai masker dulu baru lo put on others gitu. Jadi gue cari dulu, gue cari pegangan supaya gue bisa bawa istri dan anak gue gitu. Turns out ini doing really well. Artisan Pro growing really fast. Dalam waktu singkat kita pindah dari sekedar kamar kecil di kos-kosan di Tanjung Duren yang ukurannya kalau gue nggak salah mungkin sekitar 1 kali 2 meter tanpa jendela gitu ya. Lalu nambah jadi 2 kamar, lalu 3 kamar. Begitu menambah ke 4 kamar nggak bisa. Mendingan dihitung-hitung kita mendingan sewa ruko aja sekalian. Ya udah akhirnya kita sewa ruko, dan itu terjadi dalam waktu less than a year. Gitu. Very fast, itu supaya ada konteksnya ya seberapa cepat gitu ya. Very fast, nambah orang juga cepat banget. Di saat yang bersamaan Moisi ini brand company gue, usaha gue yang sebelumnya udah terus turun. So jadi kayak begini gitu. Yang satu turun, yang satu naik. Sampai satu titik akhirnya after a year gue sama istri decide udah ini nggak terselamatkan lagi, it's about time untuk move. Gitu. Jadi gue ajak istri gue untuk ya udah kita close, kita shutdown, kita pindah. Gitu. Berapa lama atau sekoci yang tempat loncat tadi sampai benar-benar jadi perahu yang stable? Kalau sekoci kan ada ombak dikit langsung ini ya. Sampai udah agak stabil itu berapa lama Res? Setahun, 2 tahun? Setahun cukup untuk decide bahwa gini, sebenarnya lebih tepatnya setahun karena gue melihat yang Sinking Ship ini udah terus sinking. Fokus gue udah mulai kepisah. Istri gue juga gue ajak ke Artisan Pro, dia juga udah mulai nggak ada yang kepegang. Akhirnya dalam 1 tahun sebenarnya si Artisan Pro back then at that time itu kita belum melihat udah sebagai satu stable ship, kapal yang stabil, masih growing, local brand, kondisinya kan sama gitu, bahkan belum jadi badan usaha, kondisinya kurang lebih sama gitu. Cuman kalau secara grafik kita ngeliat ini naik, ini udah turun. Gitu. Jadi ya we have no choice, kondisinya kayak gitu.
Gue tahu lo ada pertanyaan tentang bagaimana peran Tuhan. We'll discuss it later. Belum. Iya, Betul. we'll discuss it later. Tapi kalau lo tanya, journey-nya begitu. Gue dipaksa untuk pindah. Oke. Gue dipaksa untuk berada di sini. Situasi memaksa gue. Bukan artinya karena intimidasi atau ancaman gitu, tapi karena I have no choice selain pindah ke sini. Mau kerja lagi udah nggak mungkin. Walaupun gue sama istri kita pernah kerja di corporate, punya S2. Kenapa nggak mungkin? Karena waktu itu kita ngeliat ya, gue nggak tahu mungkin ini satu hal yang salah atau belum tentu benar, tapi ya lu udah punya gap year-nya tuh 3-4 tahun nggak bekerja gitu. So it would be not easy untuk Balik kemudian lagi. ya masuk ke corporate terus bilang lo kemana 3-4 tahun gitu kan. Oh. Gue pernah ada di fase itu, gue pernah ngobrol dengan sesama teman-teman yang bekerja, jadi kita sama-sama tahu bahwa once you quit gitu ya, lo akan susah. Jadi itu nggak back relevan then. lagi gitu ya, balik Iya, lagi. itu back then ya gitu. Plus kita pikirnya kalau kita hitung-hitung, interview dulu, cari kerja dulu, it takes time, belum tentu dapat. Tapi shipnya sinking terus, dan gue punya cicilan-cicilan yang harus gue tanggung. Gitu. Oke. So kondisi memaksa, ya udah mau nggak mau lo harus pindah. Gitu. Jadi sekoci ini didayung ya atas dasar ini bukan satu-satunya ya udahlah inilah yuk do the best dengan ini gitu Ya, ya. at that time Oke. ini yang lebih stabil dibanding yang satunya. Oke. So gue pindah lah dalam waktu tentang 1 tahun. Tapi kalau tanya sampai berapa lama sampai di ship jadi stable untuk keluarga gue gitu ya, ya masih butuh waktu gitu. Tapi during that time survival mode kan yang penting kita bisa survival. Jadi kalau personal life ya gue ada pengetatan pengeluaran, lifestyle di adjust dan lain sebagainya. Benar di kondisi yang benar survival mode, benar hari ke hari tuh benar Tuhan thank you, Tuhan cukupin, cukup. Baru kemudian ya sampai di fase ini udah mau berapa 8 tahun ya 8 tahun Artisan 8 tahun Pro ya? berdiri. Wah. Kira-kira gitu. Dari sekoci tadi baru loncat sampai udah berasa agak stable itu berapa tahun? Sorry mungkin kalau tadi agak ngulang 3 tahun udah agak stable. Begitu pindah ke Artisan Pro. Iya. Jadi stable di brandnya atau ke Kehidupan personal? pribadi udah mulai ya skocinya ternyata udah mulai oke nih gitu kan. Ya mungkin 2-3 tahun udah cukup stabil. Tapi dalam kondisi yang cukup ya for me and my family gitu. Tahun berapa sih akhirnya? Apanya? Cukup stable. Maksudnya sorry, loncat tahun berapa? Put konteks tahun 2017. 17. Oh ya, sebenarnya ya 2019. Sorry, sorry kepotong. Kenapa nanya begini? Karena pengen jembatannya nih gini. Ketemu skoci udah agak stable, enak dikit, ketemu Covid. Ah iya itu dia. Nah, berarti kan kita hidup udah agak enak, jatuh, enak lagi, jatuh lagi kan kayak gitu. Nah, kayak gitu nggak ceritanya? Udah agak enak dikit terus Covid gitu. Iya, jadi waktu 2017 gue jump in. 2017 growing, 2018 growing lagi, 2019 juga lagi tinggi-tinggi ya. 2020 awal Covid gitu ya. Jadi dan itu kalau personal life ya gue masih ada cicilan rumah, masih ada anak juga naik ke SD dan sebagainya. Jadi waktu 2019 mau masuk ke 2020 gue mandangnya dengan optimis. Wah, this business will grow big. 2019 growth-nya gede, 2018 growth-nya gede. Wah, 2020 bisa lah kita ngegas. Kita dalam konteks bisnis stok gue siapin double gitu ya. Spending marketing gue udah planning. Tapi sebenarnya untungnya ya ini orang Jawa kali ya. Untungnya pandemi di awal tahun. Jadi lo belum sempat spending gede. Iya, baru Maret ya. Iya kan? Kalau misalnya di tengah tahun gitu. Ya lo udah kadung ngegas. Iya gitu ya. Ya, tapi untung karena mungkin di awal tahun gitu ya. Jadi masih sempat ngerem. Kita masih belum heavy spending di marketing, sales event dan sebagainya, masih ini. Tapi ya balik lagi ditampar lagi dengan realita bahwa kok ini kayak mengulang ya, shipnya sinking ya karena turun kan. And no one yang tahu di future-nya akan seperti apa. Gue waktu pandemi gue nonton semua podcast yang gue bisa tonton. Gue dengerin semua ahli ekonom gitu ya. Gue dengerin Pak almarhum Faisal Basri gitu ya, Prof Renald Kasali, termasuk profesor-profesor dari Harvard, dari Stanford. Gue dengerin, gue mau tahu ini di history itu udah ada belum sih gitu. Dan kalau history udah ada kan lo tinggal tahu patternnya dong. Iya, berulang aja gitu kan. Iya, tapi entah gue nggak lengkap nyarinya atau memang belum ada. Tapi no one can predict. Even Pak Gita Wirawan, siapa gue lupa gitu. Gue dengerin semua gitu ya. Bu Mari LK gitu. Gue dengerin semua ini
mereka prediknya gimana sih gitu ya. Ya samar-samar ada prediksinya, tapi still no one can give any assurance bahwa ini akan go well gitu kan. Jadi ada yang gue tahu adalah 2020 it's another sinking ship lagi gitu. So mulai di pikiran tuh what should I do, what should we do, harus kemana, bagaimana dan sebagainya. Ya kira-kira gitu. Jadi udah enak, begitu jatuh, enak lagi, jatuh lagi gitu kan. Iya. Terus gimana rasanya? Terutama Reza di satu sisi, rekan-rekan semua ya beliau kan profesional bisnismen sekali, memang benar gitu kan, tapi juga anak Tuhan sekali gitu ya. Jadi tentu ini tiap kali ngobrol sama Reza ini saya dari tadi challenge sebenarnya gitu. Tertantang untuk bikin ngobrolan ini sependek mungkin, seini mungkin gitu ya, karena biar nggak molor gitu ya. Tapi ya bisnis satu hal, pasti kan Reza punya kehidupan keimanan gitu kan. Gimana Res? Ya lagi enak jatuh, enak lagi udah nih udah lewat kayaknya ombaknya, ada lagi badai kedua gitu ya. Nah gimana? Iya, itu bikin personally ya, and spiritually itu bikin gue akhirnya ngerasain Tuhan tuh kayak gimana sih. Karena gini, waktu gue pelayanan dari sekolah minggu, dari sekolah minggu tuh gue udah, bahkan dari sekolah minggu gue udah ikut kepanitiaan, acara-acara, ngebantuin kakak-kakak guru-guru sekolah minggu gitu ya. Di gereja udah terlibat pelayanan drama, nyanyi. Oh, bokap nyokap gue tuh memang pelayan gitu ya. Jadi kita dari kecil tuh udah banget lah sama gereja, liturgi gereja, semua kita udah gitu ya. Tapi itu kan pengajaran, pengetahuan, iman yang sifatnya diwariskan, ya diturunkan. Tapi gue belum mengalami menjalaninya. Gue cuma tahu Tuhan itu baik. Ya dikasih tahu Tuhan itu baik. Orang tua gue ngasih tahu Tuhan itu baik. Gereja ngasih tahu Tuhan itu baik. Tapi baiknya seperti apa kan gue belum pernah punya perjalanan yang real dengan pribadi ini gitu. So gue melihatnya kalau nengok belakang, perjalanan hidup gue, perjalanan yang Tuhan rangkai sedemikian rupa untuk bawa gue kenal betul personally siapa sih Tuhan itu. Bukan cuma sekedar dinyanyikan atau dikatakan atau diajarkan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Ya dari gue SD itu udah ngulang terus. Guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina semua udah ngajarin itu. Tapi ngejalaninnya dengan mengetahuinya itu dua hal yang berbeda. Belum mengalaminya ya? Iya. Ada masa-masa yang disebut critical time gitu ya. Pada saat apakah pengetahuan lo bisa jadi pegangan buat lo. Nah disitulah critical time yang menguji lo beriman atau enggak gitu. So di momen-momen itu gue dibuat tersungkur gitu ya. Gue dibuat berlutut sampai yang cuma bisa bilang terserah Tuhan gitu ya. Benar definitely terserah Tuhan. Kalau di momen lain mungkin kita bisa bilang terserah Tuhan, tapi kalau boleh begini dong Tuhan gitu ya. Tapi gue dibawa ke momen yang sampai udah gak kebayang opsi, udah clueless. Karena gini, gue paham, gue tuh orangnya kritis, gue orangnya very very kreatif, gue orangnya tuh ulet lah gitu. Maksudnya gue suka nyari, gue bisa nyari gitu ya. Gue pinter nakal dalam artian kalau kata Bill Gates ya, orang males itu selalu punya inovasi gitu kan. Ya gue nggak membenarkan itu ya, tapi I have to admit mungkin my background bikin gue jadi gue orang yang cukup malas gitu. Jadi malas gue malah membawa ke titik yang gimana caranya gue bisa melakukan ini lebih mudah. Betul gitu ya. Ya ke arah gitu. Dan akhirnya kalau dalam masalah pikiran itu jadi muncul kan. Ya ini masalah sih, tapi gimana caranya gue bisa ngakalin masalah ini ya. Dan itu kan bikin Tuhan jadi nggak eksis. Walaupun lo tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu hebat, berkuasa. Tapi kecerdasan kita itu kadang-kadang bisa bikin Tuhan itu ternyata nggak relevan jadinya rasanya. Karena lo selalu mikir bahwa gue bisa kok belok sini nyari cara sendiri. Ya bisa lah, mendadak langsung muncul 1, 2, 3 opsi cadangan gitu. Plan A, plan B, plan C. Apalagi kalau lo manajemen, lo pernah ikut leadership skills, lo pernah diajarin contingency plan gitu. Lo udah train untuk punya backup plan. So di momen-momen itu tuh kadang-kadang pikiran gue tuh okay, I can do this, gue bisa do that. Kalau ini nggak bisa, gue bisa do this, lalu gue bisa do this gitu kan. Tapi ternyata Tuhan bawa sampai ke all of my options, none of it bisa work gitu loh.
Jadi dari sebelumnya kalau ngadepin kesulitan merasa oh saya masih bisa bikin plan B, Yes. C, D gitu dengan segala tadi kepintaran dan gaya kerjanya. Sampai akhirnya Reza dipertemukan sama situasi enggak loh. Iya. Enggak Dan- gitu loh gitu. Dan di momen itulah gue dipaksa, keadaan memaksa gue untuk cuma bisa berlutut dan benar-benar secara real mengatakan terserah Tuhan. Terserah Tuhan dengan acceptance ya, artinya Iya, Tuhan iya. mau bawa kemana, Tuhan mau bawa bisnis ini shutdown, Tuhan mau bawa gue pindah haluan, Tuhan mau bawa gue kemanapun gitu ya. Ya udah, karena gue udah clueless harus kemana, gue udah nggak tahu harus pakai apa, udah nggak ada lagi pegangan yang gue anggap bisa penyelamat. Let's say misalkan pegangan keluarga, pegangan duit, pegangan koneksi, pegangan Udah nama nggak ada baik, plan B. udah nggak ada. Mau plan sampai Z aja udah nggak ada gitu. Jadi di momen ya udah deh Tuhan terserah. Dan setelah gue mengucapkan itu, setiap hal itu jadi hint untuk ngarahin gue. Dan misalkan cuma sekedar celetukan dari orang, itu gue bisa merasakan bahwa Tuhan lagi ngarahin gue. Atau sekedar gue nonton apa, tiba-tiba ada sebuah ideas atau statement yang muncul dari film itu, Tuhan, gue bisa ngerasa kayak Tuhan ngarahin gue ke situ. Dan dari hint-hint kecil itu gue mulai ngebangun satu hal yang baru sampai pas gue nengok ke belakang, gue kan podcast ataupun misalnya interview talk show gini kan udah beberapa kali gitu ya. Mereka selalu nanya, karena ini gereja maka gue akan buka di sini gitu. Mereka selalu nanya, apa sih yang lo lakuin kok bisa Artisan Pro segede gini? To be honest ya, gue cuma bilang gue nggak tahu juga apa yang gue lakuin. To be honest. Tapi kan kalau di talk show entrepreneurship, iya kan, Iya, wah, talk show ternyata nggak kampus, pinter-pinter banget. iya bener kan? Iya. Lo nggak mungkin ngomong gitu. Iya. Ya gue akan say, ya gue lakukan do this, gue Iya, lakukan itu, ada strategi gini, gue jelasin secara teori, secara akademis gue jelasin semua. Tapi sebenarnya dalam hati kecil gue cuma bilang sebenarnya gue nggak tahu siapa yang gue lakukan. Role seorang Reza gue nggak tahu. Karena misalkan contohnya, kalau gue ngulang lagi ngebangun Artisan Pro di tahun ini, belum tentu kondisi akan sama. Iya. Waktu itu ada momen-momen Instagram baru naik. Iya. Itu tuh kayak memang Tuhan kasih untuk jadi alat untuk naik. Tapi kalau diulang lagi dengan kepintaran Reza, belum tentu akan work, belum tentu akan jalan gitu. So kalau ditanya apa sih yang lo lakuin, gue cuma nurut aja sama Tuhan. Nah jadi kalau lo nanya gimana apa jatuh bangun itu, apa yang jadi lesson learn buat hidup lo, bahwa kita mungkin tahu Tuhan itu siapa as kognitif gitu, secara kognitif sosoknya dia, kita diajarin sama gereja, pendeta dan sebagainya, kita diajarin secara lengkap, baca Alkitab semua ada gitu ya, tapi kita belum tentu menghidupi itu, belum tentu tuh Tuhan tuh benar-benar hidup sebagai Tuhan di hidup gue. Setelah momen-momen itu gue benar-benar ngerasa ya gue punya Tuhan yang hidup gitu loh, bahwa gue punya Tuhan tuh yang nggak apa istilahnya, nggak oldies tuh apa ya, nggak relevan gitu. Gue punya Tuhan yang relevan loh. Kalau gue pikir gue sekarang misalkan ada AI, ada chatbot, ada dan sebagainya, ternyata gue punya Tuhan yang jauh lebih kreatif. Gue punya Tuhan yang very updated gitu ya. Bahkan dia bisa bawa gue ke titik-titik yang gue nggak pernah nyangka sebelumnya. Disitulah saat lo menemukan bahwa Tuhan itu relevan dengan hidup lo gitu ya. Disitulah lo merasa bahwa ya Tuhan itu Tuan atas hidup gue. Sebelumnya kalau gue boleh jujur, sebelum momen-momen gini, gue walaupun gue menyebut dia Tuhan, walaupun gue doa memanggil dia Tuhan gitu ya, tapi sebenarnya Tuhan itu nggak pernah benar-benar jadi Tuan, the Lord atas hidup gue. Kenapa? Karena gue masih punya banyak agenda, gue masih merasa bisa gue melakukan sendiri. Terus kalau misalnya the first thing in my mind, kalau gue punya masalah yang gue pikirin, uangnya ada nggak, masih ada orang tua yang bisa bantu nggak, ada koneksi yang bisa bantu nggak, ada aset yang bisa dijual nggak, ada nama baik yang bisa bantu lo nggak gitu. Itu yang muncul. Tapi Tuhan tuh Ya nomor keberapa gitu kan? exactly. Tapi momen ini bikin setiap kali ada kejadian, bukan setiap kali, akhirnya dalam gue jalanin hidup, first thing first ya, Tuhan gimana? Tuhan, what should I do? Tuhan harus gimana gitu. Dan benar-benar gue jadi finding God. Wow. Itu it's a personal journey yang gue selalu bilang setiap orang tuh harus jalanin sendiri, supaya lo bisa menemukan sosok Tuhan lebih dari sekedar pengetahuan, lebih dari sekedar secara kognitif, tapi secara personal, individual. Karena sosok Tuhan di pandangan gue
dengan sosok Tuhan di pandangan lo pasti beda. Kenapa? Karena what you've been through dengan what I've been through pasti beda. Tapi at the end kita bisa menyimpulkan satu hal yang sama seperti yang tertulis di Alkitab. Kira-kira gitu. Oke. Jadi ya setelah tersungkur gitu kan dan tadi terserah Tuhan, jadi akhirnya bisa membawa ya Reza jalan cara pandangnya juga beda gitu ya, benar-benar menjadi tuan di hidupnya Reza. Kau dengar sudut pandang begitu, masih ada khawatir nggak, Res? Oh masih Bisa khawatir nggak gitu kan? Ya tentu kan pertanyaan yang klise ya, manusia pasti khawatir lah gitu. Tapi gimana cara naruh kekhawatiran ya kan? Karena ya di satu kita udah punya kekuatan percaya seperti itu. Kalau khawatir tuh gimana gitu? Mungkin konteksnya gini. Semua yang di industri makeup pasti tahu brand ini gitu ya. Udah pasti tahu lah. Udah benar-benar terbaik, terbesar, hebat lah pokoknya. Tapi kan bukan berarti nggak ada kekhawatiran gitu ya. Gimana sekarang kekhawatirannya? Ke depan apa yang dikhawatirin atau gimana biar nggak khawatir? I would say kekhawatiran itu pasti akan selalu ada. Ya karena itu part of, kalau mobil-mobil zaman sekarang tuh ada notifikasinya, ya kan? Itu tujuannya untuk ngejaga lo. Misalnya lo sen kanan, ada motor deket, tahu-tahu udah ada sign warning yang muncul, walaupun mungkin nggak bunyi gitu ya. Tapi begitu makin deket dia akan bunyi misalkan. Ya khawatir itu kan cara Tuhan untuk ngingetin kita, ya bahwa ingat lo dulu pernah begini, ini bisa kalau lo nggak hati-hati itu bisa terjadi lagi. Tapi setelah perjalanan personal journey sama Tuhan lewat through ups and down, bikin gue meresponi khawatirnya dengan berbeda. Ini yang membedakan gitu. Kalau dulu misalkan waktu ada kekhawatiran, itu bisa affecting my mind, my physical condition, jadi stres, jadi misalnya badannya kurusan atau bahkan badannya gemukan, jadi physically kena gitu ya. Terus bahkan mempengaruhi emosi lo juga. Jadi nanti ke pasangan atau ke anak juga jadi mempengaruhi. Tapi as we grow mature di dalam perjalanan sama Tuhan, khawatir tetap ada, cuman dia berfungsi sebagai seharusnya. Gitu, yaitu notifikasi, warning, ngingetin bahwa lo kebablasan, lo kejauhan, bahwa lo kelewatan, bahwa hati-hati, dunia yang lo tinggalin sekarang ini, firman Tuhan juga katakan ini akan makin terus degrade, makin terus degradasi, akan semakin rusak. Kenapa? Karena isinya akan semakin banyak orang-orang yang mencintai dirinya dan bukan mencintai Tuhan. Betul. So khawatir jadi cara Tuhan. Balik lagi, khawatir memang diinstal di kita untuk ngingetin kita. Tapi waktu Tuhan gak jadi tuan atas hidup kita, khawatir malah jadi menguasai hidup kita, membuat kita makin melenceng ke sana sini. Kayak misalnya lo lagi nyetir jalan, lampu warning di spion lo muncul. Kalau khawatirnya berlebihan, lo jadi ngerem gitu. Lo jadi ngerem, lo jadi nggak gerak karena lo takut. Tapi kalau lo tahu bahwa lampu itu cuma ngingetin lo, tapi nggak berarti lo pasti akan tabrakan, maka lo akan tetap jalan, tapi lo lebih hati-hati. Nangkep maksud gue? Iya. Kalau kita nangkep khawatir dari sudut pandang yang salah, lo jadi nggak ngapa-ngapain. Lo jadi rumah, lo jadi takut ngapa-ngapain. Karena takut ambil keputusan, takut ambil risiko. Exactly. Lo jadi takut bergerak, jadi nggak ngapa-ngapain. Dan itu cara mainnya iblis banget, bikin lo always khawatir, takut dan sebagainya, seolah-olah nggak ada Tuhan. Tapi khawatir dalam frameworknya Tuhan itu berfungsi untuk ngingetin kita, untuk ngejaga jalan kita, untuk ya. Sistem itu kan di mobil bukan untuk membuat lu jadi nggak keluar rumah, right? Gitu loh. Tapi sistem itu ada untuk nemenin perjalanan lu supaya lu nyampe dengan selamat sampai tujuan. Ada ada maps yang dipasang di layar dan sebagainya, to make sure bahwa lu sampai tujuan lu dengan baik, dengan aman, dengan selamat tanpa ada masalah. So yang membedakan khawatir seorang Reza 5-10 years ago compare to sekarang adalah I know bagaimana atau di mana tempatnya khawatir dalam hidup gua, dalam porsi yang berimbang. Juga dalam bisnis gitu ya kan, banyak keputusan yang harus dipertimbangkan ya. Wah ya, kasarnya gini, belok kiri apa belok kanan, expand ke sini apa ke situ gitu kan. Mau itu analisa, berpikir pakai teoritis, keilmuan gimana pun, pada akhirnya kan harus ada keputusan yang diambil dong. Betul, kiri apa kanan gitu ya. Gimana Reza ngambil keputusan? Gimana keterlibatan Reza melibatkan Tuhan gitu ya? Maksudnya Tuhan, nih saya kiri apa kanan? Saya investasi di sini apa di sini? Gimana Res kira-kira?
Gini, kadang-kadang kita suka takut ngambil keputusan karena kita takut ini bukan keputusan yang terbaik atau enggak. Faktanya dalam gue jalanin hidup gitu ya, nggak ada satupun keputusan yang terbaik, yang mutlak terbaik. Yang ada adalah keputusan yang memang Tuhan pakai buat ngebawa lo ke another point, another titik gitu. Jadi misalkan gue ambil keputusan kanan gitu ya, gue belok kanan gitu. Kalau gue cuma melihat belok kanan sebagai satu titik dan gue nggak ngeliatnya sebagai titik kecil dari sebuah gambar besar, ya maka begitu gue belok kanan, lalu yang gue lihat di kanan adalah tidak sesuai dengan ekspektasi gue, maka gue akan menganggap itu sebagai kegagalan, salah, kecewa, salah. Padahal begitu gue gedein frameworknya, gue perlu belok kanan supaya gue nanti kemudian bisa belok kiri, lalu gue lurus, lalu belok kanan, lalu nyampe ke depan, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita frameworknya terlalu kecil, sehingga setiap keputusan kita nggak ada yang salah dengan carefully curated keputusan, nggak ada yang salah dengan menganalisis setiap keputusan, tapi kalau kita melihatnya dari framework yang kecil bahwa keputusan ini harus menghasilkan hasil yang terbaik atau tidak sama sekali gitu, ini akan jadi susah. Tapi kalau kita lihat bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu Tuhan bekerja di dalamnya, maka tunggu aja waktunya Tuhan. Mungkin sekarang kelihatannya kayak salah, kayak nggak benar gitu, tapi ntar dulu, perjalanan belum selesai. Kayak perjalanan gue ke gereja sini gitu kan tadi, dari jalan raya kan kiri kanan, nggak kelihatan hilalnya gitu ya, nggak kelihatan mana ada bangunan gereja di jalan kecil begini, ini kiri udah kayaknya kali kecil atau apa pas masuk gitu ya. Salah kali gitu. Tapi gue tunggu aja karena gue tahu ada lo yang ngarahin gue, lo yang memantau gue, ada maps yang ngarahin gue, so I just wait. Tapi begitu mulai makin kelihatan, gue mulai tenang. Oh gini, gambaran besarnya ternyata gini, gitu loh. Jadi dan jangan lupa bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi first thing first, selalu taruh Tuhan sebagai pusat kehidupan lo, sebagai hal yang paling utama. Gak ada yang lebih penting dari mengasihi Tuhan. Maka setiap hal yang lo harus ambil, setiap keputusan, setiap persimpangan jalan yang lo ambil, percayalah bahwa Allah turut bekerja. Walaupun dunia bilang atau orang bilang, wah lu salah sih, lu harusnya gak begitu sih, keputusan lu salah nih, lu harusnya kayak begini gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja, ya mungkin sekarang belum kelihatan, mungkin 3-5 tahun lagi juga belum kelihatan, atau bahkan sampai akhir hidup kita gak kelihatan. Tapi bisa jadi istri kita yang ngerasain, anak kita yang ngerasain, orang sekitar kita yang ngerasain, ya kan? Karena konsep kerjanya Tuhan itu kan God is love gitu. Jadi bahwa apa yang dikerjain melalui kita pun efeknya tuh bisa ke banyak orang. Termasuk juga sebaliknya kalau misalkan ya dosa itu kan bukan ditanggung oleh satu orang doang, tapi orang sekitar akan menanggung konsekuensi dari dosa. Pun juga sama. Orang yang hidupnya pimpin Tuhan, konsekuensinya akan dirasakan oleh banyak orang. Jadi gitu. So banyak banget yang orang harus perbaiki POV-nya, mindset-nya. Tapi waktu lu jalan sama Tuhan, lu ngerasain kayak gue gitu, ups and down gitu ya. Itu firman itu tuh bener hidup, terus jadi lebih kaya. Waktu lu baca Alkitab tuh kayak lebih gitu. Clear. Sangat ini sih, sangat jelas banget gitu ya. Oke, terakhir deh, karena entar lagi sudah mencapai 1 jam ini ya. Mungkin juga gini ya, nanti someday kita undang deh, kita ada The Moods gitu ya. Jadi pertemuan offline dewasa muda, tema-tema yang relevan. Jadi ini combine online dan offline, seru. Ini online supaya bisa dinonton kapanpun gitu ya. Terakhir, nah Reza kan aktif melayani di berbagai kesempatan gitu ya. Jadi weekendnya ini sangat padat jadwal pelayanan beliau ini gitu ya. Spesifik dewasa muda juga ya, usia-usia segini ya. Kalau tahun ini gue ke keluarga dan generasi. Oke. Ada tips penutup Res buat anak-anak muda, dewasa muda gitu ya di Jemaat GKI Perumahan Citra, khususnya dalam hal ya tadi ya pergumulan, persimpangan, udah ambil keputusan anjlok, down, ataupun buat yang mau bisnis sendiri, ada tips-tips mungkin yang bisa di-sharing? Oke, biasa gue akan selalu bilang usia 20-30 tahun itu usia journey seseorang menemukan Tuhan gitu. Karena biasa sebelum 20 kan balik lagi lo masih semua diatur kan. Sekolah lo hidup diatur oleh oleh bel sekolah. Kuliah juga lo diatur oleh jam sekolah, jam kuliah.
Ada waktu-waktu yang lo harus ikutin. Di luar dari itu ya baru lo bisa isi dengan waktu luang. Tapi begitu lo lulus kuliah atau lulus sekolah dan nggak ada lagi seperti itu, lo punya banyak kebebasan untuk memilih. Jadi itu sebenarnya usia 20-30 tuh momen menentukan masa depan kita akan seperti apa. Jadi momen usia 20-30 lo kayak masuk ke hutan rimba gitu. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk jadi kaya, banyak jalan untuk jadi terkenal. So dunia ini nawarin begitu banyak opsi. Dan kalau lo bilang misalkan ada yang salah ada yang benar, nggak juga. Kayak misalkan ada yang bilang nggak kuliah bisa jadi kaya, ada. Tapi ada yang nggak kuliah nggak kaya. Ada yang kuliah jadi kaya, ada yang nggak kuliah juga sebaliknya gitu. Jadi semua bisa jadi benar, semua bisa jadi salah. Dan ini momen 20-30 tuh momen-momen yang lo akan ngambil keputusan sampai di titik umur 30-an itu udah gak banyak yang bisa lo ubah. Karena selama 10 tahun lo hidup, lo udah banyak ngambil keputusan, jalannya udah mulai paten, udah susah. Kayak gue misalkan kayak kemarin waktu bisnis gue kolaps itu kan gue di umur 30. Mau mulai lagi kerja kan udah gak mungkin. Lo udah gak dianggap sebagai fresh grade dong. Udah banyak hal-hal yang udah gak bisa lagi lo ambil. So banyak orang-orang di usia 30 itu akhirnya menyesal gitu. Karena hal-hal yang salah yang mereka ambil di usia 20-30. Kalau mau turning back time udah susah, akhirnya mereka harus berjalan di 30 selanjutnya dengan apa yang mereka punya saat itu. Ya akhirnya ada orang yang berjalan dengan penuh penyesalan. Ada orang yang akhirnya menjalani usia 30-40 dengan ya udah gue gini aja deh. Gue jalani gini aja. Karena gue banyak gagal, gue jadi trauma, gue jadi takut maju, gue jadi takut ngambil putusan. Ya udah, yang penting gue bisa hidup, atau bahkan misalkan gue nunggu dipanggil Tuhan aja deh. Jadi akhirnya ya banyak yang menjalani usia 30-40-nya tuh dengan rutinitas yang hanya untuk bertahan. Exactly. Dan kebutuhan diri sendiri aja. Masalahnya begitu lo jalan 30-40 begitu-gitu aja, ada satu momen di mana lo mulai merasa jenuh. Ya kan, makanya banyak orang-orang tuh yang 50 kayak 50 tuh another sebutannya kehidupan yang baru. Jadi banyak yang baru dicoba tuh umur 50. Ini akhirnya siklus hidup tuh jadi kacau, bro. Orang akhirnya harusnya di usia 30-40 kan itu usia prime time kita. Harusnya usia 30-40 kalau lo punya mentor baik kerohanian, personal life, lo punya orang-orang yang you look up to, lo punya komunitas, lo hidup bersekutu kuat dengan Tuhan. Begitu umur prime time lo 30-40 lo secara kerohanian, secara iman lo kuat di dalam Tuhan, tapi lo juga hidup bertanggung jawab karena Tuhan udah siapin lo dengan banyak talenta. Begitu lo umur 30-40 itu so many things yang lo bisa lakukan di usia-usia produktifnya lo. Kalau kita bicara dari umur 50-60 itu udah mulai asam urat, udah mulai kolesterol, lo udah susah ngapa-ngapain. Tapi ya gini kan permainan dunia, supaya bikin lo 30-40 tuh lo akhirnya nggak ngapa-ngapain. Jadi yang salah satu yang coba gue saring adalah tadi ya, dengan kebebasan yang akhirnya dipunyai itu harus hati-hati gitu ya, karena ya itu justru kesempatan untuk mengembangkan diri, menentukan masa depan lo. So makanya di usia to sum up, di usia 20-30 buat teman-teman yang nonton, di usia 20-30 make sure lo ada di komunitas yang benar, make sure lo punya mentor kehidupan kerohanian yang benar, make sure lo bertanya ke tempat yang benar, make sure lu berbagi cerita, curhat di tempat yang benar, dan make sure lu menjalankan kehidupan kerohanian lu itu jangan main-main. Karena balik lagi usia 20-30 sangat menentukan what you will be and what you're going to do di usia 30-40, dan menentukan di usia 50 sampai 70 akhir hidup lo, itu nanti kualitas lo di hadapan Tuhan seperti apa. Kira-kira gitu. Thanks a lot Reza. Jadi ya ini juga sekalian men-sum up gitu ya. Jadi memang tadi Reza menyebutkan ya ada di komunitas yang benar, ada mentor baik untuk kehidupan profesional, kehidupan karir maupun kehidupan rohani gitu ya. Thanks a lot Rez, makanya juga kita ada undang Reza ke sini karena harapannya yang ada di komunitas dewasa muda lewat podcast seperti ini juga bisa menjadi masukan tambahan, asupan lah gitu ya. Terlebih lagi dari sosok yang memang sudah berkesempatan berjumpa dengan Tuhan langsung gitu ya, bukan dari pengajaran, dari pembacaan gitu ya, tapi sudah menjalani langsung gitu. Dan kesaksian Reza ini
semoga jadi sesuatu yang menguatkan kita semua. Amin. Gitu ya. Oke, jangan lupa rekan-rekan semua yang nonton tayangan ini untuk like, subscribe dan share juga gitu ya, karena sekali lagi konten seperti ini adalah konten yang menguatkan kita semua yang suatu saat mungkin mengalami pergumulan seperti Reza gitu ya. Buat yang ada pertanyaan, usulan topik, silahkan nanti tinggalkan di kolom komentar. So thank you banyak Res untuk semua waktu yang dibagikan. Sehat-sehat ya buat Reza, Sandra, Jojo gitu ya. Sampai ketemu juga di kesempatan lainnya. Siap. Gitu. Thank you. Terima kasih. Thank you.